Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi kembali mengemuka usai Roy Suryo CS mengaku memiliki bukti baru berupa salinan ijazah Jokowi yang didapat dari KPU. Pihak penuding bahkan mendatangi Bareskrim Mabes Polri dan meminta penyelidikan untuk kembali dibuka. Relawan Jokowi pun merapatkan barisan. Bahkan mereka meminta kepada polisi untuk segera menetapkan status hukum kepada teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond Sianipar. Lalu kemana pergolakan ini akan bermuara? Akankah penyelidikan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi kembali dibuka atau justru akan ada penetapan tersangka? Inilah episode ke-46 Dipo Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti serta membedah salinan ijazah milik Joko Widodo. Seberapa besar Anda meyakini bahwa salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat dari KPU akan menjadi novum baru dan membuka penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri? Oke, mau dicek di uji forma apa, tapi kan tidak ditunjukkan ke publik. Jadi gambar ini, kalau dilakukan proses ELA, kalau dia fraud, maka dia akan nampak seperti ini. Nah, jadi ini artinya ini akan terletak bagian-bagian mana yang banyak terrekayasa. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ada salinan ijazah yang sifatnya public domain. Artinya bisa diakses oleh publik. Bisa diakses publik dan dilindungi oleh Undang-Undang 45 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi ini. Artinya KPU sempat tidak, dalam tanda kutip, mau memberikan salinan ini karena terhalang keputusan KPU nomor 731. Iya, karena bukan terhalang, tapi memang sengaja menghalang saya. Cie, ada novum apaan? Nggak ada novum itu. Kami ke Mabes Polri untuk memberikan surat teguran dan pengawasan terhadap penyidikan di Polda Metro. Tangkap Roy Suryo! Tangkap penyerangan Roy Suryo! Teroris! Teroris! Menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung saudara Joko Widodo. Apa tanggapan Anda ketika Roy Suryo CS menyebut bahwa salinan ijazah Pak Jokowi yang diberikan oleh KPU 99,9% palsu? Jadi kalau buat kami sih sebenarnya ini bukan sesuatu yang sesuatu yang baru dan patut dipersoalkan karena barang ini sudah diambil pada saat penyidikan di Mabes Polri. Oke, artinya dari informasi yang kemudian Pak Arianto dapatkan, apakah bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini akan ditersangkakan? Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan. Saudara, meski masih jauh dari momentum pemilihan umum, tetapi nama instansi KPU belakangan menjadi perbincangan umum. Terlebih ketika Roy Suryo CS mengklaim dirinya telah mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang disebut dapat menjadi novum ataupun bukti baru dan membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada tanggal 2 Oktober 2025 mengaku mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Bonatua bahkan menyebut salinan ijazah Jokowi yang ia peroleh dari KPU sama dengan yang dianalisa oleh Roy Suryo CS. Lalu pada tanggal 6 Oktober 2025 berbekal salinan ijazah Jokowi dari KPU, Bonatua Silalahi dan Roy Suryo CS mendatangi Bareskrim Polri dan meminta polisi untuk membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo CS mengklaim salinan legalisir ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU sama dengan objek yang diteliti pihaknya dengan hasil 99,9% ijazah Jokowi palsu. Dengan munculnya temuan baru ini, Bonatua juga menilai Roy Suryo CS tak bisa dijerat kasus pencemaran nama baik karena tidak terbukti melakukan fitnah. Menurutnya, drama kebohongan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo hingga Presiden RI sedikit demi sedikit terbongkar.
Lalu bagaimana proses Roy Suryo CS mendapat salinan ijazah Jokowi dari KPU dan benarkah salinan ijazah tersebut 99,9% palsu? Saya akan tanyakan hal tersebut kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dan meminta Roy Suryo untuk menguji secara langsung salinan ijazah Jokowi. Saudara, di tangan saya sudah ada salinan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah dilegalisir oleh pihak Universitas Gajah Mada dan dituliskan mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya Yogyakarta dan ditandatangani oleh dekan. Dan ini adalah salinan ijazah Presiden ke-7 yang didapat oleh Roy Suryo CS. Bagaimana mereka mendapatkannya dan apakah ijazah ini dapat menjadi novum baru? Saya akan langsung tanyakan kepada penuding ijazah palsu Jokowi, Bung Roy Suryo. Iya. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Oke. Dan juga ada Bung Bonatua Silalahi, ini pengamat kebijakan publik. Pengamat baru yang paling berjasa untuk mendapatkan ini. Karena pertama kali Bung Bona yang kemudian mempublikasikan ini kepada publik dan berhasil mendapatkan dari KPU. Iya. Oke. Bisa dijelaskan Bung Bona bagaimana kemudian prosesnya sampai pada akhirnya Anda dapat salinan ijazah ini resmi dari KPU? Saya temukan bahwa melalui ini ya, bisa ditunjukkan lagi, melalui skema ini mapping public policy ini, saya menemukan bahwa ada semacam kebuntuan pada progres penelitian ijazah karena terbentur pada undang-undang privasi. Ya. Jadi saya paling ingat itu Pak Jokowi bilang hanya pengadilan lah yang berhak menyuruh dia menunjukkan ijazahnya. Dia benar satu sisi, tapi kan di atas hukum ada namanya kebijakan polisi, kebijakan publik. Saya selaku orang pejabat publik merasa terpanggil. Ini kok jadi main-main hukum, sementara kan kita tahu sendiri publik lebih tinggi hukum daripada hukum. Kita sampai pada kesimpulan bahwa ada salinan ijazah dari pejabat negara yang sifatnya public domain. Artinya bisa diakses oleh publik. Bisa diakses publik dan dilindungi oleh Undang-Undang 45 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi ini. Dan juga diturunkan ke Undang-Undang KIP ya, nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga barang yang ini yang sudah diserahkan ke sini, fotokopi yang ini, fotokopi yang dilegalisir oleh UGM ya, diserahkan oleh tim sukses, itu bisa kita minta. Klaim Anda, Bung Bona, karena Anda menyebutkan mendapatkan resmi dari KPU dan itu harus dibuktikan. Bisa Anda buktikan bagaimana prosesnya? Karena ini suratnya ya? Nah, salah satunya ini saya ambil sampling untuk yang di KPU Pusat. Oke. Jadi pertamanya itu saya beremail tanggal 3, ya, beremail. Setelah saya beremail, saya kirimkan alasan saya, ya. Permohonan informasi publik ya? Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Oke. Terkait salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Iya, benar. Oke, baik. Nah, habis dari sini mereka langsung ngasih daftar hasilnya ya dengan memberi kita nomor ini, Pak. Nomor registrasinya. Di sini ada step-stepnya. Masukkan tadi nomor itu dan email kita, dia kasih tahu. Nah, ini ada 1, 2, 3. Saya tunggu ya cukup lama. Setelah mereka konfirmasi, akhirnya saya kasih somasi. Anda sempat mensomasi KPU? Iya. Setelah saya keberatan, mereka jawab besoknya. Dia bilang, maaf informasi Anda tidak bisa. Kami sudah buat undang-undang keputusan nomor 731 yang rame itu. Artinya KPU sempat tidak, dalam tanda kutip, mau memberikan salinan ini karena terhalang keputusan KPU nomor 731. Iya, karena bukan terhalang, tapi memang sengaja menghalang saya. Anda berasumsi itu sengaja menghalangi Anda? Iya, karena dari sini ketahuan. Karena salah satu poinnya adalah tidak boleh menunjukkan itu file 16 ijazah. Ya, 16 dari 16 poin salah satunya adalah ijazah. Nomor 13 itu file ijazah. Ketahuannya begini juga Mas Dibu. Oke. Jadi dari sini peraturan 731 itu ternyata dibuat tanggal 21 Agustus, disahkan. Permintaan saya tanggal 3. Dan setelah itu memang sudah dicabut kembali. Udah, karena tapi rame prosesnya. Ya, rame, dan ini terus terang behind the scene-nya. Ya, kan Komisi 2 mau mengadakan MPP dengan KPU. Ya, kita berikan masukan ke Komisi 2 sehingga Komisi 2 keras banget gitu loh gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah sehari setelah KPU dipanggil Komisi 2, KPU mencabut
Saya kan dikirimin tadi apa itu keputusan itu. Saya kan langsung melakukan keberatan atas jawaban mereka. Jadi keberatan saya jabarkan ini tanggalnya, saya kasih keberatannya. Oke, ini surat keberatan yang Anda berikan kepada KPU ya? Atasan PPID. Tadi kan menjawab PPID. Nah, prosedur KIP-nya, undang-undang KIP-nya, saya harus melakukan keberatan terhadap atasan PPID, yaitu Sekjen. Nah, Sekjen saya ajukan keberatan, akhirnya dia kirim surat. Itu kirim surat, jawabannya undangan. Oke, ini undangan dari KPU kepada Anda untuk mendapatkan file ini. Oke, ini tertulis Kamis 2 Oktober 2025 pukul 12.30 ya? Iya. Kantor Komisi Pemilihan Umum. Iya. Saat itu Anda bertemu dengan siapa? Petugas PPID. Petugas PPID. Petugas PPID. Iya. Oke. Undangan ini langsung saya sebar ke tim kita ya. Tim dalam hal tadi seperti saya bilang, kita ini estafet ya. Memang fungsi saya mengejar ini, saya serahkan ke beliau-beliau ini. Oke, artinya sejauh ini yang Anda dapatkan adalah salinan ijazah Jokowi untuk persyaratan tahun 2019. Iya. Dan akan menyusul diberikan yang persyaratan tahun 2014. Harusnya begitu. 14 ya. Tapi sampai saat ini belum ada undangan lagi. Oke, sebelum saya beralih ke Bung Roy, saya ingin tanyakan dulu, Anda ini kan sebagai pengamat kebijakan publik, apa yang kemudian membuat Anda begitu gigih untuk kemudian mendapatkan file ini? Saya agak terpancing ya, karena Pak Jokowi tadi selalu bilang hanya hak pengadilan yang memerintahkan dia untuk menunjukkan ijazahnya. Saya selaku publik kan merasa bahwa publik itu lebih tinggi dari hukum. Dalam hal ini saya berpikir, tidak boleh mentok seperti ini, jangan rakyat dibenturkan dengan hukum. Maka saya berpikir, saya jadi semangat ini mencari jalan lain untuk memperoleh salinan yang disetarakan. Ini kan salinan yang disetarakan dan asli ya, karena disahkan oleh UGM. Seperti itu. Oke. Saya ingin ke Bung Roy. Bung Roy, saya ingin konfirmasi lagi, apakah ini salinan ijazah atau mungkin ijazah yang Anda sebut dibuat di Pasar Pramuka dan menjadi ijazah palsu Jokowi? Mau dibuat di Pasar Pramuka, kita belum sampai ke kesimpulan itu ya, meskipun itu mengarah ke sana. Tapi artinya adalah ijazah ini similar atau sama dengan ijazah yang pernah dimunculkan dalam 3 atau 4 kesempatan sebelumnya ya. Pertama, ijazah yang pernah dipegang oleh Pak Sigit Sunarta ya tahun 2022. Kemudian yang kedua diupload oleh Dian Sandi Utama yang ketika tanggal 1 April 2025. Kemudian ditampilkan pada press conference di Bareskrim yang waktu itu terlipat jelek banget lah waktu itu. Yang keempat ini, mereka itu similar itu artinya apa? Artinya ijazahnya identik antara ijazah-ijazah yang pernah ditampilkan itu dengan yang dikeluarkan oleh KPU ini. Artinya apa? Ketika kami melakukan penelitian dan ijazah yang kami teliti itu yang uploadan Dian Sandi dan sebagainya itu kita indikasikan 99,9% palsu. Karena dengan yang ini sama, maka ya bisa kita katakan ijazah ini adalah ijazah yang 99,9% palsu juga. Oke, artinya apa yang sebelumnya sudah Anda teliti dapat dikatakan serupa dengan ijazah ini. Iya, dan yang menarik serupa dengan ijazah ini dan tidak sama atau tidak identik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM sendiri pada tanggal 5 November tahun 1985. Itu yang paling menarik. Dan itu yang harus dibuktikan. Anda berani membuktikan saat ini, Bung Roy? Iya, berani. Misalnya gini. Mungkin kita buktikan secara manual dulu ya. Bisa ditunjukkan mungkin dari kamera. Ini kita sudah ada 3 ijazah yang mencetak beberapa ijazah ya, yang sebelumnya juga sudah Anda jadikan pembanding. Iya, betul. Sekali lagi mungkin secara dimensi ya, ijazah ini tidak sebesar aslinya. Tapi secara proporsional, saya bisa pastikan ini sama dengan aslinya. Kita bandingkan ada 3 ijazah. Nomor 11-15 miliknya Frono Jiwo. Ijazah nomor 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono. Ijazah nomor 11-17 miliknya Bu Sri Murtiningsih. Ya, ini juga ijazahnya nomor 11-17. Yang menarik adalah 3 ijazah pembanding ini, Mas. Ini identik. Bahwa identik itu artinya antara logo dan tampilan huruf-huruf di belakangnya ini posisinya sama persis 3 ini. Mas Beni, misalnya ini kita bisa lihat contoh huruf A-nya yang ada di sini, ini A-nya masuk ke dalam logo. A-nya mencatat yang punyanya Jokowi, A-nya mencatat yang ini, ya. Yang lain ini masuk. Jadi 1, 2, 3 ini sama persis. Sedangkan ijazah Jokowi itu beda dengan yang mereka lain. Masuk akal tidak? Dalam sebuah wisuda yang sama, dalam sebuah hal yang katanya dicetak pada hari yang sama, ya kan, ini kan di wisuda tanggal 5 November, ini 5 November, ini 5 November juga 1985, ini juga 5 November. 3 ini sama persis dan itu
apalagi mencetak dalam satu lulusan itu kan hanya sekitar 100 ya. Itu pasti sama persis ini meleset. Jadi ini artinya kalau dalam istilah percetakan itu pakai plat yang berbeda. Artinya ini tidak dicetak pada saat yang sama. Dengan kata lain ijazah ini palsu. Dan kalau kita lihat lagi pakai program namanya luminance gradient ya. Ini ada yang menarik ya. Pada program luminance gradient ijazah Jokowi ini ya. Ini nampak betul Mas bahwa di sini dia pas fotonya ini benar-benar nempel di atas cat. Jadi kalau kita lihat pada program luminance gradient ini pas fotonya itu tidak di belakang cat, tapi di depan cat. Nah ini suatu keanehan yang artinya mau Anda tunjukkan adalah bagian jas ini mungkin ya? Ya, bagian jas ini harusnya terlintasi oleh cap. Ini nggak terlintas oleh cap. Dan ketika kami periksa, nah ini yang menarik Mas, ini orang nunggu-nunggu nih hasil yang sudah di publish kemarin tuh sudah di ELA belum ya? Nah ini kita akan coba uji ELA saat ini bisa ya Bung? Bisa, langsung. Jadi gambar ini kalau dilakukan proses ELA ya. Ini proses ELA yang sebelumnya Anda bawa ke Baris Krim ya? Iya. Proses ELA itu disebut juga sebagai foto fraud detektor ya. Kalau dia fraud, maka dia akan nampak seperti ini. Nah. Jadi ini artinya ini akan terletak bagian-bagian mana yang banyak rekayasa. Misalnya di situ ada foto dan lain sebagainya ya. Kemudian di situ ada logo. Sampai tulisan ijazahnya pun nggak terlalu kelihatan. Sehingga memang ini nampak sekali ada bagian rekayasa di bagian foto, pas foto di bawah itu ya. Juga bagian cap dan juga naik ke atas. Ini kalau di ELA, ini ijazah saya ya gitu. Ya, ijazah saya kalau di ELA tuh bekasnya pas foto masih kelihatan. Masih ada bayangan foto Bung Roy terlihat masih kelihatan. Bahkan legalisasinya pun masih nampak kotaknya itu. Jadi artinya ini tidak ada rekayasa. Seberapa besar Anda meyakini bahwa salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat dari KPU akan menjadi novum baru dan membuka penyelidikan di Baris Krim Mabes Polri? Ya, insya Allah ini akan jadi novum baru. Ada yang kemudian disampaikan oleh kubu dari Pak Jokowi yang menyebutkan bahwa sebenarnya salinan ijazah ini juga sudah disita oleh polisi dan juga sudah dicek di uji lapor. Mau dicek di uji lapor apa, tapi kan tidak ditunjukkan ke publik. Tapi karena ini belum pernah untuk pertama kalinya tampil ke publik, maka inilah bukti baru yang bisa kita gunakan bahwa ini ijazah yang dipakai. Ketika Baris Krim Mabes Polri tidak mendengarkan aspirasi Anda dan tidak melanjutkan atau membuka kembali penyelidikan, termasuk Polda Metro Jaya tidak meneliti salinan ijazah yang Anda dan kawan-kawan dapatkan, apa yang kemudian akan Anda lakukan? Ya serahkan aja kepada masyarakat. Ya, kami hanya ingin membuktikan ijazahnya asli atau enggak, ada atau enggak. Jujur aja, perkara dia terbukti palsu dan itu nanti akan dikejar oleh hukum tata negara, itu soal lain. Bung Roy, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. KPU DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya, saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik.